Baik, di sini saya Nahda Rostaniza, NPM 1811070350. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resumen materi dari mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini dari makalah kelompok 1, yang dimana tumbuh kembang anak itu terjadi pada saat pembuahan, yaitu terjadi pada saat bertemunya sel telur ibu dan spermatozoa ayah, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua aspek yang berbeda, yang dimana perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu. Jadi kemampuan yang sederhana sampai ke kemampuan yang sulit, seperti kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan lain sebagainya. Sedangkan pertumbuhan sendiri adalah bertambahnya ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh, seperti bertambahnya berat badan, bertambah tingginya badan, bertambahnya lingkaran kepala, dan lain sebagainya. Materi pada kelompok pertama adalah pada kelompok pertama ini dijelaskan secara detail materi deteksi tumbuh kembang anak, dan juga dijelaskan bagaimana cara mendeteksi tumbuh kembang anak tersebut. Namun ada kekurangannya, yaitu kurang menjelaskan tentang bagaimana dampak jika tidak dideteksi secara dini, jika anak tidak dideteksi secara dini. Dan untuk kelompok yang kedua, materinya tentang konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi adalah asah, asih, dan asuh. Kebutuhan asah adalah kebutuhan stimulasi, yang dimana sejak dini hendaknya diberikan stimulus agar untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak tersebut. Selanjutnya yaitu asih. Asih adalah kebutuhan kasih sayang dan emosi untuk anak, yang dimana anak itu sangat memerlukan asih ini karena untuk mengikat erat antara ibu dan anaknya, dan untuk menjamin kesehatan mental fisik anak dan psikososial anak. Kebutuhan selanjutnya yaitu asuh. Asuh adalah kebutuhan untuk fisik dan biologis anak, yang dimana anak memerlukan sandang, pangan, dan papan yang terbentuk seperti kayak nutrisi, imunisasi, kebersihan lingkungan, dan kebutuhan fisik biologis lainnya yang diperlukan oleh anak. Kelebihan materi pada kelompok ini materi diuraikan sudah dengan jelas mengenai tentang apa saja yang dibutuhkan oleh anak. Dan yang kedua itu pada bagian teori-teori perkembangan sudah didasari dengan teori-teori yang kuat. Sedangkan untuk kekurangannya itu kurang jelas dalam menjelaskan pada subbab zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak pada bagian anak prasekolah tidak dijelaskan tentang gizi yang diperlukannya. Terlebih lagi di bagian anak prasekolah tersebut kan usianya 1 sampai 6 tahun. Sedangkan di situ ada dijelaskan untuk anak 7 sampai 12 tahun, dan di situ tidak masuk dengan subbab judulnya, yaitu untuk anak 1 sampai 6 tahun. Materi selanjutnya itu dari kelompok 3 tentang perawatan ibu hamil atau perkembangan janin dari 0 bulan sampai lahir dan tahapan merawat bayi serta manfaat ASI. Untuk perawatan ibu hamil sendiri ada berbagai cara
ada berbagai macam cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama itu mengonsumsi makanan yang bergizi. Itu adalah faktor yang sangat penting ya. Terus yang kedua adalah minum vitamin, olahraga yang ringan, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan ibu yang buruk, mendapatkan cairan yang cukup, menghindari stres, dan menjaga berat badan. Dan untuk perkembangan janin sendiri, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang pertama itu faktor ibu, yang kedua faktor janin, ketiga faktor plasenta, yang keempat pernapasan janin, yang kelima sirkulasi darah janin, yang keenam saluran pencernaan, yang ketujuh saluran kemih, dan yang terakhir adalah usia kehamilan. Tentang manfaat ASI. Manfaat ASI ini ada manfaat bagi untuk ibu dan untuk anak. Bagi ibu adalah untuk mengurangi pendarahan saat kelahiran, dan untuk bayi adalah sebagai nutrisi untuk bayi, sebagai makanan untuk bayi. Terus yang selanjutnya itu sebagai antibodi untuk bayi. Dan ASI juga merupakan makanan terlengkap untuk bayi. Dan untuk kelebihan dan kekurangan kelompok ini adalah kelebihan pada materi ini adalah pemaparan materi yang dijelaskan itu sudah cukup jelas. Sedangkan kekurangannya sendiri adalah dalam penjelasan materi tersebut kurang diperkuat dengan teori-teori yang ada. Untuk materi kelompok 4, materinya tentang mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Untuk aspek nilai moral dan agama dapat dilihat dari 2 indikator. Yang pertama, anak sudah bisa mulai meniru berdoa atau sembahyang sesuai dengan agamanya. Yang kedua itu sudah mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan lain sebagainya. Untuk fisik motorik sudah untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus anak. Untuk aspek perkembangan kognitif adalah pengembangannya dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu memanipulasi atau meniru apa saja yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua yaitu menguasai suatu aktivitas dengan mengulangi kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan makna atau kebermaknaan pada diri anak. Selanjutnya itu pada aspek bahasa. Aspek perkembangan bahasa ini untuk meningkatkan pencapaian terdapat ada 4 indikator. Yang pertama yaitu memainkan kata atau suara yang didengar secara diulang-ulang. Yang kedua yaitu hafal beberapa lagu anak sederhana. Yang ketiga yaitu memahami cerita dan atau dongeng sederhana. Yang keempat memahami perintah sederhana. Selanjutnya aspek sosial emosional itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu faktor keadaan individu, yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor keadaan individu itu difaktori oleh usia, keadaan fisik, kematangan belajar, dan lain sebagainya. Untuk lingkungan di sini keluarga termasuk dalam lingkungannya, yaitu lingkungan keluarga yang difaktori oleh status ekonomi keluarga, kebutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Lalu ada lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah. Dan untuk aspek perkembangan seni ini terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama itu anak mampu membedakan antara bunyi. Yang kedua itu tertarik pada kegiatan musik. Yang terakhir yaitu tertarik dengan kegiatan atau tentang karya seni. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan materi pada kelompok
ini adalah kelebihannya itu dijabarkan dengan jelas, dijelaskan dengan indikator-indikatornya dan faktor-faktornya. Sedangkan kekurangannya itu tidak adanya terdapat judul-judul besar pada setiap aspek perkembangan ini. Jadi si pembaca akan sedikit bingung karena tidak ada pemisah antara aspek perkembangan fisik motorik, nilai-nilai moral agama dan lain sebagainya. Dan untuk kelompok kelima yaitu materi tentang screening perkembangan anak. Jadi kelompok 5 ini mereka melakukan screening kepada anak. Mereka melakukan screening perkembangan anak yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Jadi kelebihan dan kekurangan proses screening mereka yaitu kelebihannya sendiri adalah pada proses screening kelompok 5 yaitu digunakan untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak, yang dimana dijelaskan secara ringkas dan ditambah dengan video yang dijelaskan oleh kelompok 5. Sedangkan kekurangannya sendiri menurut saya adalah proses screeningnya kurang dijelaskan secara rinci dan terstruktur. Untuk kelompok 5 juga masih dilakukan proses screening, yang dimana kelompok 6 dilakukan proses screening tentang kemampuan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini, yang dimana perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Kelebihan dan kekurangan proses screening dari kelompok 6 ini adalah kelebihannya itu untuk mengetahui nilai-nilai agama dan moral pada anak, juga dipaparkan secara jelas dan juga ditambah dengan video proses screening kelompok tersebut. Sedangkan kekurangannya itu kurang dijelaskan secara terperinci dan terstruktur. Untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 7, materinya tentang proses kehamilan dan perkembangan janin. Kehamilan sendiri diartikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, dan akan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi, yang dimana menurut kalender internasional kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan. Untuk kelebihan dan kekurangan pada makalah kelompok 7 adalah kelebihannya sudah dijelaskan secara rinci dengan ditambah gambar-gambar pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang dijelaskan dengan teori-teori, kurang diperkuat, materinya kurang diperkuat dengan teori-teori.